Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama pembelajaran biologi. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai bab 1 yaitu struktur dan fungsi sel. Nah, selanjutnya ini adalah gambar animal cell and plant cell. Jadi, what is cell? Ya, secara umum, sel dikatakan sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, sel sendiri meliputi sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sel prokariotik adalah semua jenis organisme bersel satu, contohnya bakteria dan archaea. Dan sedangkan sel eukariotik adalah seperti sel mikroorganisme, sel tumbuhan, dan sel hewan. Nah, sel disusun oleh membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Sedangkan sitoplasma terdiri atas organel sel. Selanjutnya, sel melakukan proses transfer pasif dan transfer aktif. Nah, transfer pasif terdiri atas difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Sedangkan transfer aktif terdiri atas eksositosis, endositosis, fagositosis, dan pinositosis. Nah, sebelum kita jauh membahas sel, jadi dari mana sih sel itu? Yang pertama, kita akan mengenali yang namanya organisme. Organisme itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Di dalam organisme kan ada yang namanya sistem organ. Nah, di dalam sistem organ kita akan menemukan yang namanya organ. Nah, di dalam organ ada yang namanya jaringan, dan di dalam jaringan terdapat sel. Nah, jadi di sini sel itu berada. Ya, selanjutnya kalian bisa lihat ini adalah salah satu contoh struktur sel dari sel tumbuhan. Nah, sel itu terdiri atas nukleus, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, proksisol, dinding sel, membran plasma, badan Golgi, plasmodesmata, kloroplas, mikrofilamen, ribosom, mitokondria, mikrotubulus, vakuola, dan tonoplas. Selanjutnya kita akan bahas mengenai membran plasma. Nah, membran plasma itu apa sih? Membran plasma merupakan lapisan pembatas antara bagian dalam sel dengan lingkungannya. Ya, ini adalah susunan membran plasma. Jadi, membran plasma tersusun atas lipoprotein atau fosfolipid. Lipoprotein merupakan gabungan dari lemak atau lipida dan protein. Lapisan lemak itu terdapat di bagian tengah membran, sedangkan protein terdapat di bagian tepi, luar, dan dalam membran. Nah, lemak itu terdapat pada bagian dalam karena lemak bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air, sedangkan protein atau fosfat terdapat pada bagian luar karena bersifat hidrofilik, yaitu mudah larut dalam air. Oleh karena membran sel memiliki dua sifat, yaitu hidrofilik dan hidrofobik, maka membran sel sering dikenal bersifat amfipatik. Secara umum, membran plasma bersifat selektif permeable, yaitu hanya dapat dilewati oleh molekul tertentu saja. Nah, fungsi dari membran plasma yaitu 1. Untuk melindungi sel, dan 2. Sebagai tempat keluar dan masuknya zat atau biasa disebut dengan transport zat. Selanjutnya yaitu nukleus. Nukleus ini memiliki beberapa bagian, yaitu nukleus, nukleolus, dan kromatin. Nukleus atau inti sel berfungsi untuk mengatur serta mengendalikan seluruh kegiatan sel. Kromatin berfungsi sebagai benang halus yang mengandung materi genetik. Sedangkan nukleolus berfungsi sebagai tempat sintesis atau pembentukan cairan sel dan sintesis RNA. Selanjutnya, kita akan bahas sitoplasma atau plasma sel. Sitoplasma biasa disebut juga dengan cairan sel atau plasma sel
atau sitosol. Ini adalah gambaran dari sitoplasma. Sitoplasma berbentuk cairan koloid homogen yang jernih dan mengandung nutrien, ion-ion, garam, dan molekul organik. Jadi, apa ya fungsi sitoplasma? Nah, fungsi sitoplasma yaitu sebagai tempat reaksi kimia. Selanjutnya kita akan bahas tentang organel-organel dalam sitoplasma. Secara umum, sitoplasma dikelompokkan menjadi 3, yaitu organel 2 membran, organel 1 membran, dan organel tidak bermembran. Kita akan membahas yang pertama, yaitu organel 2 membran. Organel yang memiliki 2 membran contohnya yaitu mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel atau penghasil ATP. Nah, ini adalah mitokondria dan bagian-bagiannya. Mitokondria terbungkus oleh 2 membran yang terpisah, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran bagian dalam berlipat-lipat yang disebut dengan krista. Krista berfungsi sebagai untuk memperluas bidang permukaan sehingga proses respirasi lebih efektif terjadi. Selanjutnya yaitu ada kloroplas dan plastida. Apa itu kloroplas? Kloroplas adalah organel sitoplasma yang hanya terdapat pada tumbuhan, dan kloroplas adalah plastida yang mengandung pigmen klorofil. Secara umum, kloroplas berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, sedangkan plastida berfungsi sebagai memberi warna dan membantu proses fotosintesis. Ini adalah struktur kloroplas yang terdiri dari granum, tilakoid, stoma, membran luar, membran dalam, dan lamela. Yang kedua yaitu kita akan bahas organel 1 membran. Organel pada sitoplasma yang termasuk organel 1 membran adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang berupa lipatan-lipatan membran yang membentuk gelembung atau kantong pipi. Nah, retikulum endoplasma ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai transport protein dan sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai transport serta sintesis lemak dan steroid. Jadi, secara umum retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat transport atau pengangkut. Badan Golgi secara umum berfungsi untuk sekresi dan pengeluaran, yaitu untuk memproses, mengemas makromolekul seperti protein dan lipid yang telah disintesis oleh sel untuk disekresikan atau dikeluarkan dari sel. Pada tumbuhan, badan Golgi berfungsi sebagai sekresi, membentuk membran plasma dan dinding sel. Yang ketiga yaitu lisosom. Tahukah kalian ada berapa macam lisosom? Nah, lisosom adalah organel yang hanya terdapat pada hewan atau sel hewan. Secara umum berfungsi untuk mencerna dan menghancurkan materi atau makanan. Ada 2 macam lisosom, yaitu lisosom primer yang berfungsi untuk memproduksi enzim-enzim yang belum aktif dan sebagai vakuola makanan, dan yang kedua adalah lisosom sekunder yang berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol tersusun atas 9 pasang triplet mikrotubula. Kita buktikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pasang triplet mikrotubula. Dan sentriol hanya terdapat pada sel hewan.
yang berfungsi untuk membentuk benang-benang spindle dan mengatur proses pembelahan sel yang nantinya akan berhubungan dengan pembelahan meiosis dan mitosis. Selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola adalah organel pada sitoplasma yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Vakuola pada tumbuhan berfungsi sebagai tempat penimbun sisa metabolisme seperti getah pada batang. Jadi, semakin tua suatu tanaman, maka vakuola yang terbentuk akan semakin besar. Yang ketiga yaitu organel tidak bermembran. Organel sitoplasma yang tidak memiliki membran ada dua, yaitu ribosom. Ribosom adalah organel yang berupa butiran halus yang tersebar dalam sitoplasma, yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Dan yang kedua yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton biasa disebut juga dengan rangka sel. Nah, sitoskeleton ini berfungsi memberi dan menjaga bentuk sel. Sekian pembelajaran biologi hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.